Hi everyone, in this video I'm going to share with you 10 cara belajar bahasa Inggris secara otodidak yang paling gampang. Yang pastinya bisa kamu pakai untuk bisa lebih jago lagi bahasa Inggrisnya, oke? Nah, saya sendiri sebenarnya juga pakai loh cara-cara ini untuk bisa belajar sebuah bahasa baru, oke? So if you guys are ready, I'm going to start very soon, but I would like to remind you if you haven't, please don't forget to subscribe our YouTube channel at EnglishVid channel. Okay? Now, if you guys are ready, let's start now. So the first way, cara yang pertama adalah dengan nonton film berbahasa Inggris. Pokoknya intinya adalah exposure, okay? So you have to expose yourself as much as you can with the language that you want to learn. Jadi harus di-expose gitu ya dengan bahasa yang ingin kita pelajarin. Kalau mau belajar bahasa Inggris ya harus di-expose menggunakan bahasa Inggris. Exposure-nya seperti tadi bisa dengan nonton film atau mungkin nonton series. Kalau saya secara pribadi sih lebih menyarankan untuk nonton series. Kenapa? Karena kalau series itu biasanya settingnya mirip gitu ya, settingnya tuh sama untuk semua episodenya. Nah, jadi kamu bisa belajar bahasa Inggris per konteks. Contohnya, kalau misalnya kamu nonton sebuah series yang berhubungan dengan lawyer gitu, dengan hukum, bahasa atau vocabulary yang kamu dapatkan itu nantinya akan berkisar antara kata-kata yang dipakai untuk dunia hukum gitu ya. Tapi kalau misalnya series yang kamu tonton itu adalah series tentang memasak, well pastinya nanti vocabulary kamu yang kamu bisa dapatkan adalah tentang memasak, makanan, cara-cara membuat sebuah dish gitu ya misalnya. Jadi itu kenapa series itu bagus untuk belajar bahasa Inggris karena kita bisa belajar memperkaya vocabulary kita per konteks, sesuai dengan konteks yang kita mau pelajari. Exposure yang kedua adalah dengan membaca. Nah, kenapa membaca saya bedakan dengan nonton gitu ya, padahal sama-sama passive learning, sama-sama exposure juga. Karena dengan membaca itu, kita jadi bisa belajar jenis kosakata yang berbeda. Kenapa kosakata yang berbeda? Karena biasanya dalam bahasa Inggris tertulis, itu kosakata yang kita pelajari lebih formal daripada kosakata yang kita dapat kalau misalnya kita nonton series. Okay? Nah, kalau misalnya kita baca, entah itu baca sebuah artikel di social media dalam bahasa Inggris atau mungkin udah baca artikel di majalah gitu ya. Nah, artikel-artikel ini biasanya disampaikan dengan cara tertulis gitu. Dan kosakata yang dipakai juga sekali lagi dia lebih formal daripada kalau misalnya kita nonton series yang pastinya bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris untuk daily conversation. Oke, nah jadi sekarang tergantung nih kamu perlunya yang mana, apakah perlu untuk yang lebih formal atau perlu belajar bahasa Inggris hanya untuk kebutuhan daily conversation. Kalau misalnya lebih formal boleh deh, coba perbanyak membaca artikel dan buku-buku dalam bahasa Inggris. Sehingga kamu bisa memperkaya kosakata kamu dan juga tahu caranya menyampaikan sebuah gagasan atau sebuah ide dalam bahasa Inggris. Exposure yang ketiga adalah dengan mendengarkan lagu. Nah, kenapa lagi mendengarkan lagu ini saya pisah, padahal sama-sama exposure? Karena biasanya dalam sebuah lagu kamu akan belajar banyak sekali idiom-idiom atau ungkapan dalam bahasa Inggris, sehingga itu bisa memperkaya vocabulary kamu untuk idiom-idiom tersebut gitu ya. Idiom ini dalam bahasa Inggris sangat bermanfaat. Kenapa? Karena memang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nggak kayak bahasa Indonesia ya, kita jarang banget pakai peribahasa gitu dalam percakapan sehari-hari. Nah, kalau di bahasa Inggris, idiom itu cukup sering kita temukan dalam daily conversation. Nah, kamu juga bisa belajar bagaimana menyampaikan sebuah ide dengan sangat puitis. Jadi pakai lagu. Berikutnya adalah setelah kamu lakukan 3 hal ini ya, dengan sering gitu, kamu bisa kumpulin vocabulary sebanyak-banyaknya. Kamu coba lihat deh di sekeliling kamu, apakah kamu sudah tahu bahasa Inggris dari semua benda, semua aktivitas yang sering kamu lakukan sehari-hari. Kalau belum tahu, kamu boleh langsung cari, coba Google Translate, atau mungkin coba buka dictionary, buka kamus, sehingga kamu bisa memperkaya vocabulary kamu setiap hari. Cara berikutnya yang saya juga sering lakukan adalah dengan nonton video tutorial di YouTube mengenai frase yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi kamu nggak cuma belajar kata-kata aja, tapi kamu juga belajar bagaimana membuat kata-kata ini bisa menjadi sebuah kalimat. Dan apa aja sih ungkapan-ungkapan baik itu formal maupun casual or even slang yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Banyak banget ada video di YouTube yang bisa kasih tahu kamu informasi mengenai ini.
Nah, yang nggak kalah penting adalah nonton video di YouTube atau di mana aja tentang most common grammatical error in daily conversation. Kenapa? Supaya kamu nggak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kalau saya tuh tipenya belajar yang salah dulu, jadi nggak mengulang lagi. Karena kalau misalnya kita mau belajar grammar, it's another level gitu. Itu kayak butuh satu fokus yang berbeda. Nah, gimana shortcutnya? Shortcutnya adalah coba cari deh most common grammar mistakes yang orang buat dalam daily conversation. Dengan tahu grammar error yang sering dibuat, kamu jadi punya mindset, oh nggak usah deh ngomong kayak gitu, nggak boleh ngomong kayak gitu karena itu salah. Jadi kamu tahu yang benarnya. Nah, selain itu, kayak tadi ya, kita udah belajar nih nonton-nonton video. Sekarang it's your turn. Jangan lupa latih juga, kamu coba buat kalimat kamu sendiri. Apa yang pengen kamu bilang? Misalnya saya mau makan. Bagaimana bilang itu dalam bahasa Inggris? Coba deh kamu construct simple sentences every day. Setiap hari, mungkin baru bangun, atau mungkin kalau kamu lagi di jalan, lagi punya waktu sendiri gitu ya, atau sebelum tidur, terserah. Kapan aja senyamannya kamu, coba deh kamu bikin kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Kalau nggak tahu, coba translate, coba cari di internet. Sehingga kamu jadinya bisa terlatih untuk aktif menggunakan bahasa Inggris setiap hari sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, yang nggak kalah penting adalah step ke-8 nih, get feedback from your friends. Kalau misalnya kamu punya teman yang menurut kamu udah jago bahasa Inggrisnya gitu ya, dan mau siap mendukung kamu belajar bahasa Inggris, bukan menjatuhkan. Nah, kalau punya teman seperti itu, artinya kamu bisa coba minta feedback ke mereka. Coba bilang deh, aku tuh pengen bilang gini nih dalam bahasa Inggris. Menurut kamu kalau aku bikinnya kayak gini, atau bilangnya kayak gini, bener atau enggak? Kayak gitu. So, feedback is very important. Practice every day itu adalah cara yang paling penting yang saya nggak capek-capek untuk ingetin ke teman-teman semuanya. Practice every day. Write, you can speak, bisa bikin tulisan tentang apa saja ya, atau ngobrol sama teman kamu. Dan jangan lupa, begitu kamu latihan untuk ngomong dalam bahasa Inggris atau nulis dalam bahasa Inggris, coba ingat-ingat lagi feedback yang pernah kamu terima, atau ingat-ingat lagi apa sih kesalahan yang saya mau hindari dalam menyampaikan sebuah gagasan di bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah find speaking partner on social media. Sekarang banyak banget ya orang-orang yang punya tujuan yang sama dengan kamu, yaitu belajar sebuah bahasa baru gitu ya. If you want to learn English, then maybe you can find someone who can support you and be your speaking partner on social media. Atau mungkin kalau punya teman yang sama-sama mau belajar bahasa Inggris, bisa banget untuk berbagi, untuk ngobrol coba sama mereka. Oke? Itu tadi adalah 10 cara bagaimana kamu bisa belajar bahasa Inggris secara otodidak. Gampang-gampang banget kan caranya. Saya sendiri pakai loh cara-cara itu untuk belajar bahasa baru. Well, semoga sukses upaya kamu untuk bisa belajar bahasa Inggris. Okay? Thank you so much for watching. I will see you on my next video. Bye. English, no more theories. Let's practice.